Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang soal-soal tentang relasi dan fungsi. Untuk soal yang pertama itu kita akan membahas tentang apa itu relasi. Nah, seperti yang dilihat pada gambar, di sini ada gambar P dan juga Q, yang mana gambar P dan Q memiliki hubungan satu dan salah satu di antara yang lainnya. Ya, seperti yang kita ketahui, relasi merupakan hubungan. Jadi, untuk pertanyaannya, nama relasi dari himpunan P ke himpunan Q. Jadi, maksudnya itu nama relasi, maksudnya apa hubungan P menuju Q. Nah, di sini sudah ada opsi-opsinya. Nah, opsi yang pertama, satu merupakan kurang dari 2. Satu merupakan kurang dari 2. Betul tidak? Iya, betul. 2 merupakan kurang dari 4. Ini toh, ini pasangannya, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi 2 merupakan kurang dari 4. Iya, betul. 2 merupakan kurang dari 4. Sekarang 3 merupakan kurang dari 6. Ya, betul. Jadi opsi A betul. Terus apakah opsi B juga betul? Kita periksa juga, Dik. Opsi B, 1 merupakan faktor dari 2. Ya, betul. Kenapa bisa? 2 kan faktornya itu 2 kali 1 atau 1 kali 2. Jadi ada 1 diantaranya. Terus 2 merupakan faktor dari 4. Betul tidak? 4 itu 1 kali 4 dan 2 kali 2. Nah, ada diantaranya. Terus 3 merupakan faktor dari 6. Betul tidak? Kita periksa 6. 6 itu 1 kali 6, 6 kali 1, 2 kali 3, berarti faktornya ada toh? Berarti jawaban B juga betul. Oh, jadi mungkin pertanyaannya ini yang keliru. Mungkin yang bukan nama, yang bukan relasi yang dicari. Sekarang bagian C-nya. 2 kali dari. Jadi 1 merupakan 2 kali dari 2. Betul kayak ini? 1 merupakan 2 kali dari 2. Salah, di mungkin yang benar itu 2 merupakan 2 kali dari 1. Jadi 2 kali 1 itu 2. Bukan 2 kali 2 itu 1. Jadi terbalik dia. Maunya 2 merupakan 2 kalinya dari 1. Terus 4 merupakan 2 kali darinya 2. 6 merupakan 2 kali darinya 3. Jadi ini yang salah. Terus D, setengah dari. 1 setengah dari 2 betul. 2 itu setengahnya 1. 4 setengahnya 2. 6 setengahnya 3. Jadi ini juga betul. Jadi kalau dapat soal seperti ini diperiksa satu-satu dulu. Apakah dia kurang dari, faktor dari, 2 kali dari, setengah dari. Itu maksudnya kata-katanya nih. Jadi diperiksa per poin. Ketika poin 1 sudah betul, poin 2 sudah betul, tapi poin 3 salah, berarti bukan itu. Tapi karena kita sudah coba tadi di
ketiga poinnya di opsi A, B, C, dan D ternyata cuma C yang salah. Nah, pertanyaannya kan yang disuruh cari yang benar. Nah, ketiga-tiganya benar. Jadi, mungkin ada kesalahan dalam penulisan soalnya. Jadi, yang mungkin jawabannya itu C, 2 kali dari ya. Terus lanjut ke soal nomor 2. Nah, hampir mirip soal nomor 1, cuman soal nomor 2 ini sudah dalam bentuk fungsi. Nah, kalau dapat soal seperti ini yang di input, ini hasilnya. Input, ini hasil. Jadi kalau dapat fungsinya seperti ini, kita coba satu-satu. Jadi untuk opsi A, fx sama dengan minus 3x dikurang 2. Nah, kita masukkan nilainya. Ini input. Berarti kita input di sini. Karena di sini minus 1, otomatis x-nya juga diganti jadi minus 1. Minus 3 dikali minus 1 dikurang 2. Ini menjadi minus positif 3 dikurang 2. Positif 3 dikurang 2, iya 1. Nah, sekarang kita coba ke opsi yang keduanya. Kita input f sama dengan 0. Berarti 3 minus 3 dikali 0 dikurang 2. Minus 3 dikali 0, 0. Apapun yang dikalikan 0, hasilnya pasti 0. 0 dikurang 2 minus 2. Berarti hasilnya kan tadi ini betul untuk poin yang pertama. Minus 1 itu jawaban hasilnya 1. Nah, ketika kita input 0, ternyata hasilnya minus 2. Berarti fungsi yang ini bukan. Terus kita lanjut ke fungsi bagian B. Jadi kalau mau dicoba satu-satu ya. Fx sama dengan x ditambah 2. Terus kita input minus 1. Sama seperti sebelumnya. Berarti x-nya diganti minus 1 ditambah 2. Minus 1 ditambah 2, iya 1. Sekarang kita coba untuk f sama dengan 0. X-nya kita ganti 0 ditambah 2. X di 0 ditambah 2, jawabannya iya 2. Apakah 2 hasil 0 hasilnya 2? 3 toh? Berarti fungsi bagian B juga salah. Sekarang kita menuju ke fungsi C, yang mana fx sama dengan 2x ditambah 3. Kita input untuk f sama dengan 1. Jadi x nya diganti 1 sama seperti sebelumnya. Terus 2 kali 1, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sudah salah dia, maunya kan minus 1 yang diinput. Oh ya, saya salah ini penginputannya. Di sini maunya minus 1. Sorry, bukan 1. Minus 1. Jadi 2 kali minus 1 minus 2 ditambah 3 tetap 1. Hampir salah. Nah, sekarang diinput untuk f sama dengan 0. Berarti 2 kali 0 ditambah 3. 2 dikali 0 berapa itu? 2 dikali 0, 2 dikali 0, iya 0. Ditambah 3, 3. 0 ditambah 3, ya 3. Cocok. Berarti untuk sampai di sini dia cocok untuk opsi C. Sekarang kita input yang sama dengan 1. F sama dengan 1. Berarti 2 kali 1 ditambah 3. 2 kali 1, 2 tambah 3 sama dengan 5. Berarti opsi yang C betul. Nah, untuk meyakinkan kebetulannya jawabannya, kita coba di opsi bagian D juga. Nah, opsi bagian D fungsinya kan fx sama dengan 3x tambah 4. Jadi kita masukkan juga untuk f sama dengan 1.
3 kali 1, minus 1 ya, minus 1 tambah 4, minus 3 tambah 4 sama dengan 1. Ya betul sampai sini. Sekarang untuk F sama dengan 0, 3 dikali 0 ditambah 4, 0 tambah 4 sama dengan 4. Berarti salah dia, pas langkah keduanya. Jadi jawaban yang betul adalah C. Nah, terus lanjut ke soal fungsi berikutnya. Kalau dapat soal seperti ini, yang perlu diperhatikan adalah fungsi yang ininya. Fungsi fx sama dengan, kita tulis ulang deh, fx sama dengan a x ditambah b. Nah, di sini kan jika ada lagi fungsi baru tapi sudah punya nilai, jika f4 sama dengan 5 dan f-2 sama dengan minus 13, maka nilai a ditambah b adalah, nah, jadi kita kerja satu-satu dulu untuk yang f4 sama dengan 5. Nah, di sini f4 kita tulis kembali fungsinya a 4 ditambah b sama dengan 5. Sama dengannya ini di akhir fungsinya. Terus fungsi yang kita catat sebelumnya masuk setelah penulisan f4-nya. Di sini kan tadi x, karena di sini 4 kita ganti x-nya jadi 4. Karena di sini x kita tetap tulis di sini x, tapi karena di sini 4 kita ganti x-nya menjadi 4. Nah, sekarang kita jabarkan, abaikan mi yang di sini. A dikali 4 itu sama dengan 4a ditambah b sama dengan 5. Nah, ini kita catat sebagai persamaan pertama. Nah, lanjut ke fungsi kedua, f-2 sama dengan, kita tulis kembali fungsinya a, karena di sini bukan lagi x tapi minus 2, jadi kita tulis minus 2 tambah b sama dengan, bukan sama dengan 5 tapi sama dengan minus 13, karena minus 13 itu untuk fungsi f sama dengan minus 2. Nah, sekarang kita jabarkan a dikali minus 2 sama dengan minus 2a tambah b sama dengan minus 13. Ini jadi persamaan kedua. Nah, masih ingat toh substitusi dan eliminasinya? Nah, sekarang kita eliminasi persamaan satu dan persamaan kedua. Yang mana persamaan pertama itu 4a ditambah b sama dengan 5. Persamaan kedua minus 2a ditambah b sama dengan minus 13. Ini dia apa? Iya, maunya kan dikali dulu, dikali sampai salah satunya sama. Tapi karena di sini sudah sama, maka tidak usah dikali, langsung dikurang. B dikurang b habis, jadi tinggal 4a dikurang ini, dikurang minus 2a, 5 dikurang minus 13. Jadi berapa itu? 4a dikurang minus 2a menjadi 6a, 5 dikurang minus 13 jadi 18. A sama dengan 18 per 6, 6 nya pindah ruas, A sama dengan 3. Nah, karena A sudah kita ketahui, maka kita substitusi ke salah satu persamaannya, persamaan 1 atau persamaan 2. Agar lebih mudah kita substitusi ke persamaan 1 saja karena tidak ada minus-minusnya. Jadi 4A tambah B sama dengan 5. Jadi kita substitusi ke sini. Karena nilai A sudah diketahui, maka nilai A sudah diganti menjadi 3 tambah B sama dengan 5. 4 kali 3 12 tambah B sama dengan 5. B sama dengan 5 dikurang
12. 5 dikurang 12 minus 7. Nah, sekarang sudah kita temukan nilai A dan nilai B-nya. Karena yang ditanyakan berapa nilai A ditambah B, maka A ditambah B itu sama dengan 3 ditambah minus 7 atau minus 4. Jadi jawabannya itu minus 4. Jadi begitu cara pengerjaannya. Dikerja satu-satu. Jangan sampai keliru pada saat penginputan di sininya. Terus lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau dapat soal seperti ini sama sebenarnya. Pengerjaannya sama soal yang tadi. Cuman yang ditanyakan dia berbeda. Ini kita catat lagi fungsinya. Fungsi fx sama dengan A. X tambah B. Nah, ini kenapa X? Saya ulang lagi kenapa X? Karena di sini X. Jadi kalau sudah diganti menjadi 3, otomatis berubah menjadi A 3 dikali 3 sama dengan B. Untuk fungsi yang pertama. Karena sini sama dengan minus 10, jadi sama dengan minus 10. Nah, ini jadi A dikali 3, 3A ditambah B sama dengan minus 10. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan pertama lagi. Terus yang kedua, fungsi yang kedua itu F sama dengan minus 2. Nah, sekarang kita ganti X nya jadi minus 2. A dikali minus 2 ditambah B sama dengan 5. Kita selesaikan. A dikali minus 2 minus 2A tambah B sama dengan 5. Terus ini kita jadikan persamaan kedua. Nah, sudah dapat persamaan 1 dan persamaan 2. Kita eliminasi. 3A ditambah B sama dengan minus 10. Terus minus 2A ditambah B sama dengan 5. Kita kurang, ini habis. Ini menjadi minus 3A dikurang. Kenapa jadi minus? Sorry, saya salah ini. 3A dikurang minus 2A minus 10 dikurang 5. Ini menjadi 5A. Ini menjadi minus 15. Terus saya sambung sini sedikit deh. Berarti A nya sama dengan minus 15 per 5. Per 5. Terus A sama dengan minus 3. Nah, dapat nilai A. Sekarang kita substitusi ke salah satu persamaannya, A nya, persamaan 1 ataupun persamaan 2. Karena lagi-lagi persamaan 1 tidak ada minusnya, kita substitusi ke situ saja agar lebih mudah. 3A ditambah B sama dengan 10. Karena nilai A sudah diketahui, tinggal disubstitusi. Tambah B sama dengan 10. 3 dikali minus 3. 3 dikali minus 3 berapa itu? Minus kenapa jadi blank ini? Minus 9 tambah B sama dengan minus 10 minus, maaf, 10. Jadi B nya tinggal, minus 9 nya pindah ke sebelah kanan menjadi minus 9 ditambah minus 10 ditambah 9. Minus 10 ditambah 9 itu sama dengan minus 1. Nah, jadi diketahui nilai A dan nilai B. Nilai A saya habis pindah di sini nih. A itu sama dengan minus 3 dan B itu sama dengan minus 1. Nah,
Karena nilai A dan nilai B sudah diketahui, kita substitusi ke fungsinya. Fungsinya tadi A X ditambah B, berarti A nya berapa? Minus 3 dikali A. Kenapa dikali A? Minus 3 dikali X tambah B nya berapa? Minus 1. Nah, jadi kita dapat fungsi yang baru. Fungsi f(x) sama dengan minus 3x ditambah minus 1. Nah, sekarang kita substitusi ini. Karena dia f sama dengan 6, berarti nilai x-nya diganti semua sama 6. Jadi minus 3 dikali 6 ditambah minus 1. Minus 3 dikali berapa ini? Minus 3 dikali 6 berarti bukan 6 tapi minus 6 nih. Saya salah. Minus 3 dikali minus 6, minus kali minus positif. 3 dikali 6 18 ditambah minus 1. 18 ditambah minus 1 itu sama dengan 17. Jadi jawabannya adalah D. Jadi cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa di japri pribadi terkait materinya, atau mungkin ada penjelasannya kurang jelas atau keliru, bisa diperbaiki biar nanti saya perbaiki videonya atau penyampaiannya ke anak-anakku sekalian. Saya kira untuk pembahasan relasi dan fungsi cukup sekian. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.